Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Lebih semangat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Silakan duduk kembali ibu-ibu sayang, kasih tepuk Masya tangan dulu Allah. dong. Luar biasa semangat ya, itu sholawat buat menyambut Ramadan ya Ustadz Syam Benar, ya. doa. Doa, artinya apa sih artinya? Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami berjumpa dengan Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Udah ada Ustadz Syam, udah ada Habib Utsman, tapi kok kayak ada yang kurang ya? Guru ada yang kita satu kurang. lagi kemana ya? Pasti Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, assalamualaikum, kasih tepuk tanganmu. Masya Allah. Ustadz Maulana tuh ngapain? Loh, Ustadz ini kita udah live loh. Aduh. Kok masih pakai masker kayak gitu? Mau Saya ngapain? lagi perawatan wajah supaya auranya keluar. Persiapan malam ini. Oh gitu, malam ini apa? kan malam nisfu Sya'ban. Oh, persiapannya Jadi- luar biasa sebagai wajahnya. Jadi persiapannya tuh lahir dan batin gitu. Iya, supaya aura-aura wajah saya keluar semua. Tapi Enggak, Ustadz kirain Maulana. bukan Nisfu Saban. Ustadz Maulana nikah. Oh, Oh, iya udah persiapan seneng itu, aja, Bib, udah maksudnya. seneng kita nih. Kan malam ini kan kita baca Yasin 3 kali. Betul. Habis maghrib minta yang pertama minta panjang umur. Amin. Yang kedua minta rezeki. Amin. Yang ketiga minta diangkat derajatnya. Amin, Sekalian Allahumma amin. aura saya keluar nih. Allahu Akbar. Wah, enak Ustadz, banget aku nih. kasih tahu caranya supaya lebih simpel. Nggak usah repot-repot. Ini ada ahlinya, pijet totok aura wajah. Namanya Ibu Dian, kita panggil aja Ibu Dian, silakan. Ibu Dian. Nah, gitu loh Kalau Ustadz. Ibu Dian ini mah aku kenal. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Dian, Masya Ibu Allah, Dian boleh tabarakallah. dipakai mic-nya. Nah, karena Ibu Dian ini tuh suaranya lembut banget seperti saya. Oh gitu. Gitu. Iya. Berarti perlu diulang ya, berarti perlu Iya, diulang ya. jadi tuh makanya mic-nya harus deket banget Ibu, luar biasa. Nah, kita mau menyapa dulu dong jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, kepada guru-guru kami silahkan kembali ke tempat duduk. Ini gak dipersilakan buka dulu nih. Oh Nggak- iya, Nggak bisa boleh deh. melek loh dari tadi. Boleh, silahkan Ustadz Maulana, Masya Allah. Nah, jamaah Islam itu udah pasti di rumah tuh bingung banget. Kenapa sih hari ini emang temanya apa sih? Jadi gini loh, kita tuh kadang-kadang sebagai perempuan, laki-laki juga boleh dong rawat diri ya. Ada batasan-batasannya dalam Islam, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Pengen juga dong auranya keluar. Dan kita sebenarnya pengen pelajarin dulu aura itu seperti apa sih? Dan dalam pandangan Islam, aura itu gimana caranya bisa ngeluarin aura? Amalan-amalan kita apa yang harus kita lakukan? Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah glowing di dunia, bercahaya di akhirat. Masya Allah. Nah sekarang kita mau belajar dulu nih sama Ibu Dian. Boleh ke tengah-tengah Ibu. Nah Ibu Dian ini adalah spesialis totok wajah aura. Totok aura wajah. Totok aura wajah. Oh ya kebalik-balik saya ya. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita pengen tahu aura itu apa sih Ibu? Oke. Aura. Mike boleh, nah, oke. boleh lebih dikit. Aku nggak ada pengen. Kemana aja, Mana boleh, aja lah silakan. ya. Iya. Aura itu kata lainnya adalah chi atau aliran energi atau bisa disebut juga dengan biogenetic ray. Nah sesungguhnya sejak kita lahir Allah itu sudah kasih satu paket. Badan fisik dengan badan non fisiknya. Yang memang sifatnya tak kasat mata tapi bisa dirasakan oleh mata keberadaannya. Jadi jangan takut kalau waduh saya kok gak dapat kerjaan ya, gak dapat jodoh-jodoh ya. Wah ini karena aura saya ditutup. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa membukanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan menutupnya pada saat nanti kita dipanggil waktunya nanti. Gitu sayang. Jadi sebenarnya aura itu memang udah ada nih paketnya dari zaman dulu. Ya, Lalu dari sejak lahir ya, dari betul. sejak kita lahir. Betul, maaf. Dulu Ibu Dian tuh belajar tentang totok aura di mana sih gitu? Alhamdulillah kebetulan kalau pernah tahu yang namanya Sin Lamba, itu salah satu pendirinya adalah ayah saya.
Dimana sejak SMP tuh aku sering sekali diajak untuk berlatih bioenergi prana atau tenaga dalam. Oke. Jadi alhamdulillah begitu, ini seperti pasang puzzle gitu ya. Begitu memang saya juga belajar di boleh dibilang keluarga saya juga ada yang namanya Sinselai, mungkin pernah tahu di daerah Bandengan sana. Itu juga salah satu tante gitu. Jadi saya belajar dari sana, lalu ini seperti gifted sih ya. Artinya Allah memberikan puzzle-puzzle yang sehingga pada waktunya saya Memang bisa mengusungkan gitu ya, baik. mengusungkan atau Baik. menjadi kreasi Jadi sebenarnya orisinal. pijat biasa sama pijat aura tuh beda ya? Pijat itu mengawali dari proses atau fase penotokan itu sendiri Oh, dengan tenaga dalam. gitu. Jadi ini bukan pijat biasa, bukan Baik. karena mau nggak disamain, tapi Oh, ini baik. memang hanya mengawali Baik. saja. Nanti kita bakal Gitu. ngobrol lagi sama Ibu Dian. Dengan senang Tapi hati. ini ada tayangan nih tentang hati-hati dalam memilih skincare. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Subhanallah, terima kasih dokter. Kontennya bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ustadz Syam, Ya. kalau kan sekarang lagi viral nih, kakak spill skincare-nya dong kakak gitu Wis, kan. wis, wis. Atau enggak ada yang kayak, kulitmu bagus banget sih, jangan bilang air wudhu ya, jangan bilang air wudhu ya gitu ya. Karena kadang-kadang orang tuh suka kesel gitu, dikasih tahu skincare-nya katanya air wudhu. Tapi sebenarnya apakah air wudhu itu benar-benar bisa menjadi skincare terbaik buat kita nih? Atau kita juga sebenarnya boleh kok milih-milih skincare yang ya ditambah lagi lah gitu supaya muka kita lebih cepat glowing. Gimana sih sebenarnya? Silakan. Terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustaz Maulana, Habib Utsman, Ibu Dian, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau ditanyakan keutamaan daripada berwudu ataupun bersuci, maka di penutup ayat tentang haid ini, ayat tentang bersuci ini, Allah katakan innallaha yuhibbut tawabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa kembali bertaubat meskipun dipenuhi dengan dosa-dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga sangat mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya, senantiasa menjaga wudunya, senantiasa menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarkah air wudu itu menjadi skincare terbaik bagi seorang muslim? Jawabannya betul. Kenapa? Karena orang Islam bukan hanya mencari bersih, tapi juga mencari suci. Apa Bu? Mencari suci. Kalau suci berarti wudu tidak boleh sekedar wudu. Bagaimana cara wudu yang benar? Ada orang Bu, dia basahi wajahnya, dia basahi tangan dan sikunya, dia basahi kepalanya, dia basahi daripada kaki sampai mata kakinya. Apakah dia terhitung berwudu? Belum. Kenapa? Tidak ada niatnya. Maka mesti bersambung antara kekuatan fisik dengan kekuatan niat. Dan ini hanya bisa didapatkan bagi seorang yang menjaga wudunya, yang benar-benar khusyuk ketika dia berwudu. Sehingga kalau dikatakan benarkah wudu itu bisa bikin glowing? Jawabannya betul kalau dari segi niatnya dan membersihkannya. Yang kedua, para alim ulama memaksimalkan wudunya dengan dua. Apa itu? Wudu fisik dan wudu non fisik.
Kalau wudhu fisik dia cuci mukanya, tapi kalau wudhu hati dia bersihkan hatinya dari kesombongan, dia bersihkan dari iri hati, sehingga senyum terus. Itu yang bikin glowing tuh. Masya Allah, jadi ternyata gitu ya. Jadi kita tuh kalau wudhu itu memang nggak, niat sucinya tuh ya lahir dan batin. Benar. Dan ada penelitian ya Ustadz Syam loh, ternyata kalau misalkan kita sehari 5 kali kena air, Ya. itu tuh kayak otot-otot kita, saraf-saraf kita memang jadi rileks. Jadi Wih, kenapa Masya Allah tuh Allah. kayak mewajibkan kita untuk berwudu sebelum sholat supaya kita tuh lebih rileks. Itu ada Masya penelitiannya Allah, terbaru, Masya Allah, Masya Masya Allah. Allah. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong Bu, Siap. buat Ustadz Syam, luar biasa. Ustadz Maulana lebih seger enak, banget. bener. Tapi kayaknya Ustadz berarti sebelum syuting kayaknya mendingan tiap hari gitu deh. Gak Kayaknya apa-apa, sih, kan itu kan iya. serum buat Wah enak banget Iya, jadi nih. kelihatan lebih glowing. Rasanya jadi alhamdulillah seger banget. Seger banget. Nah kita tuh perempuan-perempuan itu kan identik dengan suka dandan. Dandan. Gimana caranya pengen cantik tapi nggak dosa. Dandan tapi nggak dosa itu boleh nggak sih sebenarnya Ustadz? Nah ini nih yang paling sulit. Makanya kadang wanita nggak pernah puas untuk terlihat cantik. Kan boleh aja cantik ya Bu. Boleh. Mau cantik? Mau. Yang di rumah mau cantik? Mau. Nah sekarang dengerin. Buat siapin catatan, nonton sampai selesai. Buat bapak-bapak, ibu-ibu dan Gen Z. Ayo kita akan bahas tentang bagaimana dandan yang sebenarnya. Yang cantik tapi nggak bikin dosa. Karena zaman sekarang kan banyak yang berani ngerubah hidung, ngerubah bibir, ngerubah bentuk rahang, mata semua dirubah. Dengan dalih ini kan muka-muka saya, badan-badan saya, uang-uang saya. Kenapa kamu yang repot? Hah, boleh nggak sih sebenarnya kalau kita Islam ngomong kayak gitu? Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah Jamaah. Yeah. Oh